Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita bakalan ceritain kisah-kisah tentang horor. Yang kebetulan banget aku dapetin cerita ini di salah satu akun Twitternya @kalong. Jangan lupa untuk follow juga akun Twitternya @kalong ya. Karena di sana itu banyak banget cerita-cerita horor yang menarik lainnya dan banyak banget. Dan sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Putri Yuwa dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti aku pas upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Langsung aja tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Cerita horor kali ini berjudul KKN Lembah Selatan. Kegiatan yang seharusnya bisa memajukan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Justru malah sebaliknya, takdir menyimpan cerita mengerikan yang tak akan pernah mereka duga. Tragedi mengerikan terjadi ketika salah satu dari mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, menggantung diri di salah satu kamar di posko KKN. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam pada kelompok mahasiswa tersebut, dan mereka harus berjuang melawan ketakutan dan kecemasan yang semakin merajalela. Dari sini yang akan bercerita adalah Rahma. Namaku Rahma. Ini adalah cerita pengalamanku ketika KKN di salah satu pedesa pelosok. Desa ini diapit oleh pegunungan dan hutan yang hijau. Ternyata di balik keindahannya itu menyimpan sebuah kengerian yang tidak pernah kami duga. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Mungkin itu adalah kalimat yang tepat untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Jadi nggak usah lama-lama, aku akan menceritakan secara singkat pengalaman ini. Di tanggal, bulan, dan tahun yang nggak bisa aku sebutkan pastinya. Aku dan ke-9 temanku sedang melakukan kegiatan KKN di salah satu desa yang aku sebutkan di atas tadi. Desa ini memang jarang sekali terjamah oleh campur tangan mahasiswa. Siang itu seperti biasa, panas, begitu terik menyengat kulit. Aku dan yang lainnya baru saja tiba di desa tujuan. Lelah memang, karena perjalanan menuju desa harus melalui jalanan tanah yang tak rata, dan sesekali kami menemui jalan buntu, walaupun dipandu sama warga setempat. Di sana, antusias warga begitu besar ketika menyambut kami. Sampai-sampai ada yang menyeletuk begini. Anak wong sugih. Mungkin karena mereka melihat penampilan kami yang begitu berbeda. Tujuan pertama kami adalah rumah Pak Darmo. Beliau adalah kepala desa. Di sana aku dan teman-teman yang lain perkenalan dan menjelajah kegiatan yang akan kami lakukan selama KKN. Selesai mengobrol, kami langsung diantar oleh salah satu warga ke rumah yang bakal menjadi posko KKN. Sesampainya di posko, aku tidak melihat ada yang aneh. Bagiku itu wajar, layaknya rumah di pedesaan pada umumnya. Tapi yang menarik bagiku di bagian dalam. Kata Pak Ardi, orang yang mengantar kami, rumah itu memang dirawat. Selain itu nggak ada lagi, semua normal. Itu rumah yang akan jadi poskonya, Mbak, kata Pak Kardi. Mari saya antar ke dalam, lanjutnya sembari menunjuk salah satu rumah dengan halaman luas. Ketika pintu dibuka, aku langsung bisa melihat ruang tamu yang luas dan dua ruangan saling berhadapan. Semakin ke belakang, ada dapur dan dua kamar mandi. Nah, seperti ini Mbak, Mas. Kebetulan kemarin sudah dibersihkan, jadi tinggal lempatin aja, jelas Pak Kardi. Selesai melihat-lihat, Pak Kardi lalu berpamitan. Namun sebelum pergi meninggalkan kami, Pak Kardi memberikan satu peringatan. Oh iya Mbak, Mas, usahakan kalau waktunya sudah maghrib, lampu jangan lupa dinyalakan ya. Aku dan teman-temanku setuju. Kami semua belum memperkirakan sampai kemana-mana. Di kota pun sama saja. Kalau sudah maghrib ya lampu dinyalakan biar gak gelap, pikirku.
Singkat cerita, hari pertama hingga berikutnya aku tidak merasakan ada horor-horornya seperti cerita orang-orang di media sosial. Tapi ternyata dugaanku salah. Lambat laun, gangguan ringan hingga berat mulai menyambangi kami. Itu bermula ketika Benny, salah satu temanku, memukul-mukul piring di dapur. Berdasarkan cerita dari Aldi, sekitar jam 8 malam, Aldi dan Benny baru saja selesai makan. Katanya Aldi, Benny itu memukul-mukul piring yang mau dicuci. Tapi mukulnya ini aneh, bukan kayak Kang Bakso itu, tapi dengan ritme seimbang dari kecil sampai semakin besar. Itu berulang 3 kali kalau nggak salah, jelas Aldi. Tak lama dari itu, tiba-tiba mereka berdua merasakan ada yang aneh. Dari arah dalam kamar mandi, Aldi dan Benny mendengar ada suara perempuan lagi bergumam. Pikir mereka itu salah satu temannya. Tapi ketika dibuka pintu kamar mandi, nggak ada orang di dalam. Saat itu juga mereka nggak jadi cuci piring. Semua itu berawal dari situ. Gangguan dari suara perempuan menangis, nyinden, ketawa, hingga peristiwa yang membuat salah satu temanku meninggal gantung diri. Jadi begini ceritanya. Malam hari, tepatnya memasuki minggu kedua, aku mengajak rapat kecil di ruang tengah untuk membahas kegiatan yang akan kami lakukan besoknya. Sekitar jam 10 malam, rapat selesai. Seperti biasa, teman-temanku yang cowok 4 orang. Erik, Benny, Aldi, dan Dimas. Mereka memutuskan untuk ngobrol di depan rumah sambil ngopi dan rokokan. Sedangkan aku dan teman perempuan yang lain memutuskan untuk masuk ke kamar. Nah, di tengah keheningan kamar, aku menoleh ke samping, tepat di pintu kamar. Pikiranku teralihkan ke sebuah kamar yang dikatakan oleh Pak Kardi sebelumnya, yaitu sebuah kamar yang sudah tidak dipakai dan dijadikan gudang. Karena di sanalah rasa penasaranku muncul. Tapi sudahlah, jangan pikir yang aneh-aneh. Batinku kembali melihat layar ponsel. Lalu tak lama, aku melihat si Dewi bangun. Dia menoleh ke arahku. "Lu belum tidur, mah?" Katanya dengan logat Jakarta yang kental. Belum ngantuk, Wi. Kenapa? Gue mau pipis, kata Dewi. Mau ikut gak? Lanjutnya sambil berbisik. Ya, aku mau aja, sekalian pipis sebelum lanjut tidur. Sesampainya di depan kamar mandi, aku merasa ada yang aneh, seolah ada beberapa pasang mata yang mengintai. Padahal waktu itu hanya ada kami berdua, sedangkan di sana ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandinya luas dan satunya lagi lebih kecil. Dewi, pipis bareng aja yuk, pintaku memelas. Lu kenapa sih? Oga ah, sahut Dewi dengan raut mencibir. Aku hanya bisa mendesah lesu saat Dewi masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Rungut Dewi sebenarnya bukan tanpa alasan, karena biasanya aku ini malah yang paling berani di antara yang lain. Namun entah kenapa di tempat ini nyaliku menciut. Dengan buru-buru aku segera buang hajat. Di dalam kamar mandi pun terasa lembab dengan banyak lumut menempel di dinding. Saat pintu tertutup, ruangan itu juga minim cahaya, hanya memakai lampu remang warna kuning. Pikiranku saat itu yang penting cepat selesai dan keluar. Begitu rampung, aku langsung keluar. Di luar, rupanya Dewi sudah menunggu sambil berdiri membelakangi. Balik yuk, ajakku kepada Dewi. Tapi Dewi diam aja. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aku lalu menoleh ke arahnya. Wi, ayo balik kamar. Di saat itu, Dewi tiba-tiba tersenyum nyengir. Senyuman yang baru kali ini aku lihat semengerikan itu. Bibirnya hampir nyentuh telinga dan matanya berubah menjadi putih semua. Tubuhku tiba-tiba kaku, seolah tatapan dari sosok Dewi ini membuatku terhipnotis. Ingin rasanya aku berteriak minta tolong, tapi
Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku gak bisa lari. Tubuhku gemetar hebat. Lututku lemas. Aku terjebak, terpaku di tempatku berdiri. Bahkan ketika sosok itu berjalan mendekat, aku gak bisa berbuat apa-apa. Getih wangi, Nduk. Aku seneng karo bocah iki. Sosok Dewi berkata tepat di telinga kiriku dengan berbisik. Bukan suara Dewi, tapi mirip seperti kakek tua, dengan bau kembang Kamboja dan barus yang sangat menyengat hidung. Tepat sosok itu selesai berucap, tiba-tiba dersiran darahku mengalir dengan cepat. Di saat itulah aku bisa berteriak, namun tubuhku belum bisa aku gerakkan. Aku jatuh duduk bersimpuh. Bersamaan dengan itu Dewi juga pingsan di depanku. Tak lama setelah itu, teman-temanku berhambur menghampiriku di dapur setelah mendengar teriakanku. Semua yang ada di situ panik. Cok, tolong! 2 cowok membopong Dewi dan 2 lainnya memapahku ke ruang tamu. Di sana Dewi langsung ditidurkan di sofa. Meli dan Dian mencoba menenangkanku, sedangkan Mita dan Sonya mencoba menyadarkan Dewi. Dan kejadian mengerikan tak sampai di situ saja. Tiba-tiba Dewi teriak histeris. Dewi kesurupan lagi, dan kali ini lebih mengerikan. Semua yang ada di situ termasuk aku langsung memandang ke arah Dewi. Kami semua terpaku di tempat. Apa yang kami lihat seketika membuat nyali kami menjiut seketika. Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan setakut ini. Dewi tiba-tiba berdiri, tatapannya tajam dengan mata putih rata. Dengan telunjuk kirinya, dia menunjuk tajam ke arah kami semua. Lalu telunjuk kanannya diletakkan di bibirnya, mengisyaratkan untuk kami semua yang ada di ruangan itu disuruh diam. Suasana menjadi hening, tapi bau Kamboja bercampur barus tiba-tiba kembali hadir menusuk hidung, bahkan lebih tajam dan kuat. Di posisi yang menegangkan itu, entah keberanian dari mana datangnya, Aldi berlari keluar. Semoga dia mencari bantuan warga setempat, pikirku. Dengan rasa takut yang luar biasa, kami semua yang ada di tempat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai-sampai aku bisa mendengar doa-doa yang dilantunkan Dian. Tak lama, sosok Dewi melotot ke arahku. Bukan, lebih tepatnya di sebelah kiriku. Itu Dian yang sedang berdoa. Sosok itu tertawa dan kemudian menirukan doa yang sedang dilantunkan Dian, bahkan lebih keras dan fasih. Aku yang tepat di sebelahnya sampai bisa mendengar gigil ketakutan Dian. Selesai menirukan doa, sosok itu kembali menatap tajam ke arah kami sambil mengulang kembali kalimat yang dia ucapkan ketika di dapur. Getih wangi, aku seneng karo bocah iki. Diakhiri dengan sebuah teriakan panjang yang memenuhi ruangan. Dewi lalu terjatuh ke sofa. Sejenak suasana hening dan sunyi, dan tak lama Aldi seperti pahlawan kesiangan. Dia masuk bersama Pak Kardi dan 1 lelaki tua. Pak Kardi yang baru saja masuk pun bertanya dengan wajah bingung, karena melihat wajah-wajah kami yang begitu tegang. Sedangkan bapak yang satunya lagi, dia terlihat tenang. Sambil bersedekap, dia berjalan ke arah Dewi yang pingsan. Mas, ambilkan air putih, ucapnya kepada Aldi. Aldi pun mengambil air mineral botolan yang ada di kamarnya. Setelahnya, bapak itu membacakan entah itu doa atau mantra pada air kemasan itu, lalu mencipratkan ke arah Dewi. Mas, nanti kalau mbaknya sudah bangun, suruh minum air putih ini sampai habis ya, katanya pada Aldi. Sedangkan kami semua hanya bisa terbengong melihatnya. Bukan tanpa alasan, karena memang kami semua yang ada di situ benar-benar syok. Malam itu berlalu tanpa ada kejadian mengerikan lagi. Kami semua bisa istirahat hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Dewi sudah sadar. Dia benar-benar tidak ingat dengan kejadian malam itu. Dan kami memutuskan untuk tidak menceritakan kepada Dewi.
karena kami juga takut kalau Dewi jadi kepikiran dan stres. Tapi aku punya rencana. Sore itu setelah kegiatan KKN selesai, aku bersama Meli memutuskan untuk berkunjung ke rumah Pak Kardi. Alasan kenapa aku bertamu, yaitu ingin menanyakan tentang getih wangi yang diucapkan oleh sosok yang ada di dalam tubuh Dewi kemarin. Jujur Li, aku orangnya kepoan dan kalau sudah begini, aku harus segera menemukan jawabannya. Kebetulan sore itu Pak Kardi sedang duduk di teras rumah. Begitu tiba, aku dan Meli langsung disuruh masuk. Awalnya aku agak ragu untuk bertanya tentang getih wangi. Jadi aku samarkan dengan topik kegiatan KKN. Di akhir sesi, aku beranikan untuk bertanya. Maaf Pak Kardi, kalau boleh tahu, maksudnya getih wangi itu apa ya? Tiba-tiba, Pak Kardi terkejut setelah aku menyelesaikan kalimatku. Wajahnya tampak begitu tegang. Pandangannya tajam ke arahku, menyorot sebuah kecemasan dan kekhawatiran begitu mendalam. Getih wangi, ucap Pak Kardi, mengulang kata-kataku sambil mengerutkan dahi. Iya Pak. Memangnya ada apa Mbak? Apa karena kejadian semalam? Tanya Pak Kardi lagi. Jadi gini Pak ceritanya. Aku lalu menceritakan semua kejadian malam itu. Pak Kardi pun mendengarkan dengan begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala beberapa kali sambil mengelus-elus jenggotnya. Tapi tak berapa lama, muncul lelaki tua yang kemarin sempat ikut datang ke posko. Namanya Pak Slamet. Bapak itu lalu ikut duduk bersama kami. Ndak usah khawatir, Duk. Sudah Bapak pagari semalam. Bapak cuma minta tolong sama kalian berdua. Jaga temanmu itu, jangan sampai sendirian. Ya, bahaya. Memangnya kenapa, Pak? Meli yang sedari tadi diam, kini ikut bertanya penasaran. Mundak kesurupan lagi? Jawabnya sambil tertawa kecil. Setelah dirasa cukup, aku dan Meli berpamitan. Mulai dari sini, setelah mendengar penjelasan dari Pak Slamet, aku sudah agak lebih tenang. Setidaknya Dewi sudah ditangani oleh orang yang tepat. Sesampainya di posko, aku dan Meli berbagi tugas untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain untuk selalu menemani Dewi agar tidak sendirian. Sebelum tidur, aku dan Meli bercakap lirih terlebih dahulu. Meli menceritakan suka dukanya ketika pacaran. Aku pun tentu mendengarkan dengan seksama. Seperti biasa, obrolan merambat panjang. Sampai hampir semua terlelap dan suasana mendadak sepi. Tiba-tiba terdengar suara seperti pintu yang dimainkan. Suaranya terasa sangat dekat sampai terdengar di kamar. Kebetulan kamar kami bersebelahan dengan kamar yang dijadikan sebagai gudang. Ma, denger gak? Bisik Meli bernada sebal. Intip yuk, ajakku berbisik. Siapa tahu ada orang iseng. Aku dan Meli kompak bangkit. Kami dengan pelan membuka pintu kamar, berusaha mengintip dari celah yang tercipta. Hawa aneh tiba-tiba kembali menyeruak. Pasalnya, yang biasanya masih terdengar obrolan para lelaki, malam itu benar-benar sepi. Sejauh mata memandang, hanya terlihat ruangan gelap dan satu ruangan agak terang di bagian dapur. Akan tetapi, suara berisik pintu itu masih jelas terdengar. Aku dan Meli berpandangan sejenak dan sigap menutup rapat pintu untuk kembali ke tempat tidur. Tangan Meli basah dan dingin meremas pergelanganku. Bibirnya mulai komat-kamit membaca doa. Aku sendiri mencoba berpikir positif walau saat itu bulu di sekujur tubuhku berdiri. Aku dan Meli tidak berani membangunkan yang lain, takut terjadi keributan. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Ketika tiba-tiba terdengar bisikan dingin tepat di telinga kiriku. Getih wangi. Suara itu, suara yang kemarin. Aku memiringkan badan dan memeluk tubuh Meli. Rupanya dia juga sama-sama gemetar. Dan yang lebih menyebalkan lagi ketika Meli bertanya, "Kamu dengar suara itu enggak, Ma?" Tanpa menyahut,
Aku cuma mengangguk kecil dan berusaha memejamkan mata. Aku berharap malam itu segera berlalu. Tapi sebelum itu aku sempatkan untuk menoleh ke arah Dewi terlelap. Syukurlah dia masih di tempatnya. Aku tidak mau ada kejadian yang sama seperti saat itu. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun dari tidurku. Refleks aku bangkit dan mencari keberadaan Dewi. Ternyata dia tidak ada di tempatnya. Karena aku tidak mau membuat keributan, aku buru-buru membangunkan Meli untuk mencari keberadaannya Dewi. Setelah kami cari, ternyata Dewi baru saja keluar dari dapur. Mungkin dia habis buang hajat, pikirku. Kok nggak ajak-ajak sih? Kataku. Tapi Dewi tidak menjawab. Dia malah menyelonong begitu saja lalu masuk kamar. Aku dan Meli sejenak saling pandang. Aneh, lalu ikut masuk kamar. Keesokan paginya, aku sendiri berusaha memfokuskan pikiran pada kegiatan KKN dan menjaga Dewi agar tidak sendirian. Tapi pagi itu ada yang aneh. Biasanya Dewi anaknya cerewet dan suka bercerita. Namun kali ini Dewi lebih banyak diam. Meli pun berpikiran sama denganku. Sore harinya, aku izin ke teman-teman untuk balik ke posko karena agak kurang enak badan. Singup, itulah yang aku rasakan ketika aku masuk ke dalam rumah. Perasaan itu mulai muncul hampir setiap menjelang malam. Apalagi saat ini langit sedang mendung, membuat perasaan tak nyaman semakin menguat. Aku berniat mau keluar lagi, tapi rintikan hujan malah menghalangi. Akhirnya aku memilih untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya biasa saja. Hanya saja aku merasa ada sebuah hembusan dan hawa yang aneh. Tapi semakin petang, berselang beberapa menit dari hembusan tadi, aku mencium aroma wewangian yang benar-benar khas. Antara aroma kembang dan kapur barus. Mirip sekali dengan waktu itu. Aku semakin ketakutan. Aku diam sejenak, rasa tak nyaman kembali menyeruak. Batinku kemudian bergerak untuk bangkit dari kasur. Aku berusaha untuk menghindari bau tak nyaman yang sedari tadi mengganggu. Tapi, baru saja tiba di ruang tamu. Aku terenyak sambil menatap halaman depan dari balik kaca. Pikiranku sudah tak tenang, dan tanpa aku sadari, jika waktu itu telah beranjak malam. Aku pun tergagap saat melihat sekitaran ruang tamu masih gelap. Buru-buru aku bangkit dan menghidupkan lampu. Tapi baru satu langkah kaki berayun, disambut sama suara keras dari halaman depan. Tak hanya sekali, aku mendengar suara derap langkah kaki berlari. Membuatku tertegun sambil menduga-duga. Apakah teman-temanku sudah pulang? Sekian detik aku diam menunggu. Tak lagi terdengar. Aku melanjutkan niatku melangkah mendekat ke arah saklar lampu yang menempel di dinding ruang tamu. Ceklek. Satu kali pencetan membuat seisi ruang tamu tersorot lampu. Dari situ aku bisa melihat ada pemandangan aneh. Kali ini bukan suara kaki, tapi jejak kaki kotor menempel di lantai. Menuju ke belakang, lebih tepatnya ke arah sebuah kamar tak penghuni alias gudang. Antara heran dan penasaran, tanpa sadar aku mengikuti jejak itu. Sampai aku mendadak berhenti ketika keganjilan kembali menghambat. Pikiranku kembali mengulang dengan apa yang aku rasakan ketika di dalam kamar. Membawi aroma wangi, sama persis dengan yang sedang aku cium saat ini. Aku lalu mengurungkan niat dan berbalik menuju kamar. Sampai di dalam kamar, aku langsung merebahkan diri, menutup seluruh tubuh dengan selimut. Dadaku naik turun, nafasku memburu. Walaupun saat itu aku sudah tidak lagi mencium atau mendengar sesuatu yang ganjil. Tapi tak lama dari itu, aku sedikit tenang manakala aku mendengar suara pintu dibuka. Berharap kalau itu adalah teman-temanku yang sudah pulang. Tapi ada yang aneh lagi. Beberapa detik ketika pintu terbuka, aku tak mendapati apa-apa. Tak ada suara langkah,
Tak ada ucapan salam atau obrolan dari teman-temanku. Aku menunggu beberapa detik lagi untuk mengumpulkan keberanianku. Perlahan aku bangun, berniat mengintip dari celah pintu kamarku. Tetapi baru saja mataku mengintip dari celah pintu, aku kembali mundur. Manakala aku menyaksikan seluruh ruangan begitu gelap, kecuali dalam kamarku. Terdengar suara wanita menangis. Mel. Aku memanggil nama Meli dengan suara lebih keras, tapi tak ada jawaban dari satu orang pun, kecuali suara tangisan lirih yang baru saja aku dengar. Tak hanya satu, melainkan ada dua suara wanita menangis yang menjawab panggilanku. Aku mulai sadar kalau itu bukanlah sosok teman-temanku yang menangis, melainkan ada penghuni lain di rumah ini. Rasa takut kembali hadir, memaksa tubuhku bergerak mundur dan menutup pintu kamar. Aku lalu menyadarkan tubuhku di sudut kamar. Tak berserang lama dari suasana yang mencengkam, ketukan pintu tiba-tiba terdengar dengan diiringi suara lelaki tua memanggil. Dok dok dok. Mas, Mbak. Panggilan itu membuatku segera bergegas melangkah cepat keluar dari kamar. Tapi sebelum aku menghampiri panggilan suara di depan, aku menyempatkan kembali menghidupkan lampu. Lalu bergegas menuju pintu utama yang sudah terbuka entah sejak kapan. Di sana, aku dapat melihatnya. Ada seorang lelaki, mungkin berusia 50 tahunan lebih, sedang berdiri membelakangiku di ambang pintu. Aku lega melihatnya. Setidaknya ada seseorang yang menemaniku sebentar. Aku lalu berjalan ke arah bapak itu. Pak. Bapak itu lalu berbalik. Mbak, mohon maaf mengganggu, ucap bapak itu. Iya pak, ada apa? Ini mbak, cuma mau bilang kalau sudah masuk maghrib, jangan lupa lampunya dinyalain, ujar bapak itu dengan mimik muka sedikit tegang. Oh iya pak, tadi juga udah saya nyalain, tapi nggak tahu kenapa kok bisa mati sendiri ya. Tapi ada yang aneh, setelah aku menyelesaikan kalimatku, justru itu malah menambah ketegangan yang menyirat di wajah bapak itu. Bahkan bapak itu terlihat risau, terlihat jelas dari beberapa kali dia menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti ada yang ditakutkan. Ya sudah mbak, kalau begitu saya pamit dulu, kata bapak itu sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Aku pun mengangguk. Iya pak, makasih. Di saat yang sama, setelah bapak itu pergi, dari halaman depan muncul teman-temanku. Seketika itu juga kelegaan menyambutku. Lu ngapain malam-malam di luar mah? Tanya Benny yang berjalan paling depan. Iya nih, bukannya di dalam malah berdiri di pintu. Pak Mali tahu, sungut Meli yang diamini beberapa teman yang lain. Tadi ada bapak-bapak kesini bilang suruh nyalain lampu. Ih, gimana sih lu sampai lupa? Ketus Benny setelah berdiri di sampingku. Udah ah, masuk aja dulu, kataku sambil menarik tangan Benny untuk masuk, diikuti yang lainnya. Setibanya di dalam, aku, Meli, dan keempat teman lelaki yang lainnya. Tepatnya setelah mereka selesai membersihkan diri, aku mulai menceritakan satu persatu hal aneh yang aku alami. Alih-alih mendapat solusi, Erik malah meledekku. Sebenarnya aku sudah tidak kaget. Erik memang orang yang tidak mempercayai perkara tahayul atau apapun yang berbau mistis. Tapi setidaknya dengan menceritakan hal itu, bisa untuk berjaga-jaga. Ya kan lu lagi gak enak badan mah, makanya sampai ke bawah halu, ucap Erik tak percaya. Terserah kamu Derek, mau percaya apa enggak, tapi aku udah bilang apa adanya. Hola halu, terus lu kemarin kenapa ikut ketakutan pas Dewi kesurupan? Ledek Benny. Erik pun diam, dia tidak bisa membalas ledekan Benny. Sudah, mending kita makan dulu aja, aku udah bikin mie rebus tuh, sergah Meli. Benar apa kata Meli,
Aku lebih memilih menyudahi perdebatan dan mulai menyantap bersama teman-teman yang lainnya. Setelah selesai makan, aku pun memilih kembali masuk ke dalam kamar. Merebahkan tubuh berharap tak lagi merasakan hal aneh apapun yang membuatku takut. Tetapi ternyata hal itu tak sepenuhnya terwujud. Karena ketika aku mencoba memejamkan mata, selalu dipenuhi bayangan-bayangan sosok wanita perempuan menangis dan merintih. Berkali-kali dan selalu terulang, membuatku tak tahan lalu terbangun. "Napa lu mah? Kok gelisah begitu?" tanya Meli yang baru saja masuk kamar dan melihatku gelagapan. "Nggak tenang aku, Mel. Dari tadi kebayang sama sosok perempuan nangis," jawabku berbisik. "Ih, apaan sih? Jangan aneh-aneh deh, Ma. Udah malam nih, takut," sahut Meli ikut ketakutan. Setelah Meli menjawab seperti itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolan. Dan malam itu benar-benar membuat pikiranku lelah. Keesokan harinya, kami semua menjalankan proker seperti biasanya dan kembali ke posko tepat jam 5 sore. Kami berbasa-basi sejenak di teras rumah. Tak lama, aku izin untuk mandi. Baru saja aku mau mengguyur tubuh, tiba-tiba aku dikejutkan dengan aroma wangi kembang Kamboja yang hadir seperti berasal dari belakangku. Seketika tanganku urung untuk menggayung air, memilih untuk menoleh memastikan. Kosong, tak ada apapun kecuali pintu yang tertutup. Aku lalu buru-buru mengguyur agar mandiku segera selesai. Tapi saat aku mau keluar kamar mandi, tiba-tiba aku mencium bau amis yang menyengat. Karena aku tak percaya begitu saja, aku menoleh ke belakang. Hampir saja aku terjatuh setelah tubuhku terhuyung mundur. Manakala aku melihat genangan air dalam bak mandi itu berubah menjadi merah darah. Tak ingin lebih jauh merasakan ketakutan, aku buru-buru memakai pakaian, keluar dan berlari menuju kamar. Erik yang saat itu tengah duduk di meja makan, sempat terheran melihatku gelagapan keluar dari dapur. Erik pun tertawa setelah aku menceritakan apa yang baru saja aku alami. "Yang namanya setan, itu cuma ada di TV, Ma. Lo aja yang kebanyakan nonton film horor," ujar Erik, masih dengan senyum ledekan. Aku yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala. "Semoga di rumah ini kamu dilihatin setan, ya biar kamu percaya," sahutku dengan nada ketus. Aku kemudian berlalu menuju kamar, sedangkan Erik masih duduk di meja makan. Setelah perdebatan itu, aku lebih banyak menghindari obrolan dengan Erik karena lama-lama bikin emosi. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu tanpa ada kejadian aneh, barulah kejadian yang mengerikan terjadi. Ini adalah terakhir kalinya aku bertemu dan mengobrol sama Dewi. Kebetulan sore itu aku bersama Dewi lagi di posko berduaan. Sedangkan teman yang lainnya masih di rumah Pak Darmo, kepala desa, karena ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan. Sore itu, aku mendengar suara azan maghrib. Aku bergegas untuk menghidupkan lampu. Setibanya di ruang tamu, aku langsung merasakan ada hawa yang aneh. Tapi aku tak begitu menghiraukan. Aku langsung mendekat ke saklar lampu. Tapi belum sempat aku memencet saklar, mataku lebih dulu terarah pada sosok berdiri di sudut luar kamar yang terkunci. Tak mau menunggu lagi, aku segera menekan saklar, berharap bisa segera melihat siapa pemilik bayangan itu. Tapi aneh, saklar seakan tak berfungsi walau sudah aku tekan berkali-kali. Hal itu membuatku panik, apalagi ketika sosok itu terlihat melotot ke arahku sambil berdiri terpaku. Aku pun teriak dan mengejutkan Dewi untuk datang menghampiri. "Ada apa, Ma?" tanya Dewi. Bibirku leku, tak sanggup menjawab. Aku hanya menunjuk ke arah tempat di mana aku melihat sosok tadi. "Apaan sih? Gak ada apa-apa kok," kata Dewi ketus. Aku pun perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke arah jariku menunjuk. Yang ada kosong, tak ada apapun di sana. Aneh, perasaan tadi di sana ada orang, batinku. Ceklek. Dewi langsung memencet saklar.
Seketika seluruh pandangan menjadi terang. Semua terlihat biasa seperti semula. Tapi ketika Dewi berbalik hendak berlalu, aku lebih dulu mencengkram lengannya. "Apalagi, Ma?" Aku menunjuk ke arah lantai. Hal itu membuat Dewi terdiam. "Itu apa, Wi?" Dewi mematung. Wajahnya terlihat datar dengan tatapan penasaran. Berniat membuktikan, Dewi mengajakku untuk mendekati jejak kaki yang menempel di lantai. Tapi belum juga sampai, kita kembali dikejutkan oleh suara ketukan pintu dari luar. Dok, dok, dok. Sejenak aku dan Dewi saling pandang. Sebelum akhirnya Dewi berjalan ke depan, memastikan siapa yang baru saja mengetuk pintu. Aku lalu mengekor di belakangnya, sesampainya di ambang pintu. Dewi membuka pintu. Pintu terbuka. Muncul sosok kakek berdiri dengan posisi membelakangi. "Maaf, siapa ya?" tanya Dewi pelan. Sosok itu perlahan berbalik, membuatku tersurut mundur karena menyadari ada keanehan pada kakek di depan itu. "Ada perlu apa, Pak?" tanya Dewi lagi. Kakek itu masih saja diam dengan pandangan ke bawah. Tapi tak lama, terangkat dan menatap lekat pada Dewi. Aku yang melihatnya pun ketakutan. Aku lalu menarik-narik lengan Dewi untuk mundur. Tapi Dewi masih tetap kekeh di tempatnya. "Bapak ini siapa dan mau cari siapa?" Kali ini suara Dewi lebih keras. Tapi kakek itu tak bergeming, bahkan semakin melotot ke arah Dewi. Dewi yang sudah merasa cemas, takut, dan jengkel, secara halus berucap mengusir serta berniat menutup pintu. Tapi baru saja Dewi mengayunkan pintu hingga separuh, jari kakek itu menahan dan menariknya kembali, membuat pintu itu terbuka kembali. Kakek itu kemudian berkata, "Getih wangi, getih wangi." Suaranya lirih serta serak, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Dari nafasnya keluar aroma yang sangat busuk, membuatku merasa mual. Dek, seketika aku teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Kejadian di mana Dewi kesurupan dan sosok yang ada di dalam tubuh Dewi berkata seperti itu. Buru aku menarik lengan Dewi dan menutup pintu. Aku tidak tahu kemana perginya kakek itu. "Lu kenapa sih, Ma? Kok kayak orang ketakutan?" tanya Dewi. Enggak, Wi. Gak apa-apa, masuk kamar aja yuk," ajakku sambil menarik lengan Dewi. "Lu duluan aja ke kamar, aku mau pipis dulu," sahut Dewi melangkah menuju belakang. Dewi berlalu dan mengabaikanku yang masih berdiri ketakutan. Belum sempat aku membuka pintu kamar, satu jeritan melengking menyentak dari arah belakang, membuatku terjingkat seraya melempar wajah ke arah belakang. Tepatnya di kamar mandi. "Dewi!" Buru-buru aku berlari ke arah sumber suara. Sesampainya di sana, aku tidak menemukan apapun dan siapapun. Lalu, kemana Dewi? Aku kemudian berlari ke arah kamar. Tapi ketika aku hendak membuka pintu kamar tiba-tiba saja terkunci sendiri. Lagi-lagi lolongan menyayat suara wanita itu terulang, persis dengan suara Dewi. Tapi setelah aku cari, aku tidak menemukan adanya Dewi. Belum sempat berkurang ketegangan yang tercipta, tak lama harus kembali menguat, manakala dari dalam kamar yang terkunci, suara gedoran keras ikut meramaikan suasana. Tubuhku dingin dan gemetar. Aku benar-benar ketakutan. Aku duduk terpojok di ruang tamu. Aku lebih memilih bisa pingsan daripada harus menyaksikan kengerian ini. Tiba-tiba, brak, suara pintu terbuka paksa. Aku benar-benar tak berdaya. Suaraku tak mampu keluar. Aku pasrah menyaksikan gerakan pintu kamar terbuka paksa. Lalu muncul sosok wanita yang mirip Dewi, berlari keluar kamar menuju belakang. Setelah itu, aku mendengar suara Dewi menjerit, memohon ampun. Detik berikutnya, keheningan mendorong ketakutanku.
Tapi hanya beberapa detik saja, lalu kembali terlihat oleh pemandangan menghampar kesadisan, di mana dari dapur keluar seorang kakek sambil menyeret tubuh Dewi yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Kakek itu terus menyeret tubuh Dewi sambil mengucapkan geteh wangi berulang kali dengan wajah sumringah, sampai tak memedulikan tangisan merintih Dewi yang diseret. Tak berhenti di situ saja. Setelah masuk ke dalam kamar yang terkunci tadi, lagi-lagi terdengar suara benturan di tembok hingga beberapa kali. Kemudian lengkingan keras dari suara Dewi menutup kejadian itu menjadi hening. Aku sudah tidak bisa lagi melukiskan ketakutanku. Nafasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat setelah menyaksikan kejadian seolah nyata di hadapanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara banyak orang. "Ma, Rahma, kamu kenapa?" Meli dan beberapa temanku yang baru saja pulang terkejut melihat keadaanku saat itu. Kemudian dengan cepat, temanku yang laki-laki segera membopongku dan menidurkanku di sofa. "Rahma, kamu kenapa? Kok bisa begini? Dewi kemana?" tanya Meli sekali lagi. Apalagi beberapa temanku yang lain, mereka juga terlihat panik dan bingung. Aku hanya bisa melihat tanpa bisa menjawab. Ada perasaan lega ketika semua teman-temanku datang menolong. Setelah itu aku tidak tahu lagi, karena mendadak semua menjadi gelap. Aku sepertinya pingsan. Rahma terbangun malam hari, tapi tidak untuk Dewi. Dewi ditemukan gantung diri di kamar. Menurut cerita dari Meli begini. Dalam suasana cemas, Meli yang teringat sesuatu segera bergegas menuju kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih dari dalam tasnya. Setelah mengambil apa yang dia cari, Meli bangkit dan hendak keluar, tapi baru saja ia berbalik mau berjalan keluar. Tepat di depannya, sepasang kaki pucat menghalangi wajahnya. Meli diam sejenak, mencerna semuanya. Ia lalu mendongak, menatapi pelan sampai ke ujung atas. Di sana, dia mendapati seraut wajah Dewi menjulurkan lidahnya. Lototan mata Dewi yang tergantung itu seperti menyorot ke arah Meli, membuat tubuhnya goyang, terhuyung lalu roboh. Meli lalu merangkak pelan sambil menahan tangis ketakutan. Sampai di luar kamar, Meli berteriak, membuat semua teman-temannya datang mendekat. Meli menunjuk ke arah atas, diikuti oleh semua teman-temannya. Saat itu juga mereka begitu syok setelah melihat kondisi Dewi yang sudah memucat, tergantung di kayu belandar kamar. Singkat cerita, setelah semuanya sudah dikondisikan oleh warga, Meli, Rahma, dan teman-temannya yang lain diungsikan di salah satu rumah warga. "Kok bisa begini? Bagaimana ceritanya, Mbak?" tanya Pak Darmo yang baru saja tiba. Semuanya diam, karena memang dari semua mahasiswa itu tidak ada yang tahu bagaimana kejadiannya sampai Dewi bisa gantung diri. Yang ada Meli dan teman-temannya yang lain merujuk pada Rahma, karena dari kejadian itu hanya ada Rahma dan Dewi yang sedang di posko. Rahma yang terlihat terpojok pun menceritakan secara detail kejadian yang ia alami sebelum dia pingsan. Beberapa orang yang ada di ruangan itu mengangguk dan menggelengkan kepala beberapa kali menyambut cerita Rahma. Mereka terlihat bergidik ngeri. Tak lama setelah Rahma menyelesaikan ceritanya, kendaraan roda 4 datang. Jenazah Dewi lalu dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Rahma, Meli, dan yang lainnya, malam itu mereka sementara masih tinggal di desa. Tak ada satupun dari mahasiswa itu berani untuk masuk ke dalam posko. Mereka lebih memilih mengungsi di rumah warga. Keesokan paginya, mobil minibus datang menjemput para mahasiswa. Rahma yang saat itu duduk sendirian, mencoba meresapi pagi terakhirnya di desa itu. "Anak-anak, sekarang kita pulang. Besok setelah semua sudah kondusif, kalian menghadap ke rektor ya." Perintah wanita Parubaya, Bu Tuti, dosen pembimbing. Mobil minibus akhirnya mendekat.
Dengan penuh keyakinan, Rahma dan yang lainnya menapaki halaman depan rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Rahma menyadari kalau kisahnya dengan desa ini sudah selesai. Sudah cukup semua kenangan menyeramkan yang mereka dapatkan di tempat ini. Apalagi dengan kejadian yang dialami Dewi, Rahma, dan yang lainnya tidak mau menggigit lagi. Semoga Dewi diterima di sisinya. Sebelum aku ninggalin desa, gak tahu kenapa aku pengen noleh ke arah posko. Di sana, tepat di jendela rumah, aku melihat ada sosok Dewi. Dia pucat banget sambil melambaikan tangannya. Tapi pas aku bilang itu ke Meli dan Meli ikut noleh, tiba-tiba Dewi sudah hilang. Gak tahu itu aku hanya halu atau memang nyata. Halo teman-teman, begitulah percakapan terakhir Rahma setelah menyelesaikan ceritanya. Doaku kepada teman-teman, semoga kita sekeluarga dijauhkan dari maya bahaya. Semoga Tuhan kita selalu melindungi kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita horor. Semoga kalian paham apa yang aku ceritakan di dalam cerita ini. Dan apabila ada kekurangan, semoga nantinya akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.